ketika seorang pria tua keluar dari rumah kecil berdinding anyaman bambu. Atapnya sebagian sudah mulai rapuh, beberapa genting tampak miring. Namun dari rumah itulah selalu lahir semangat yang tidak pernah rapuh. Namanya Pak Sastro. Tubuhnya sudah tidak setegap dulu, punggungnya sedikit bungkuk, rambutnya memutih dan keriput menghiasi wajahnya. Tapi setiap pagi ia selalu melakukan hal yang sama. Memikul 2 ember besar berisi ikan mas hidup dengan sebatang bambu panjang yang diletakkan di pundaknya. Air di dalam ember bergoyang mengikuti setiap langkahnya. Ikan-ikan mas kecil di dalamnya berenang berputar-putar, tak tahu bahwa mereka sedang menjadi harapan satu keluarga kecil. Pak Sastro melangkah perlahan keluar dari halaman rumah. Istrinya berdiri di ambang pintu. "Hati-hati di jalan, Pak," ucapnya pelan. Pak Sastro hanya tersenyum dan mengangguk. "Doakan saja ikannya cepat habis." Lalu ia mulai berjalan. Langkah pertama selalu terasa ringan, tapi setelah beberapa ratus meter, bahunya mulai terasa panas, lengannya mulai bergetar menahan berat ember. Namun ia tidak pernah berhenti. Ia terus melangkah menyusuri jalan desa yang masih berdebu, melewati sawah, melewati rumah-rumah warga, menuju deretan sekolah dasar. Di sanalah rezekinya. Anak-anak kecil biasanya menyukai ikan mas. Banyak guru membeli ikan untuk kolam sekolah. Itulah sebabnya Pak Sastro setiap hari berkeliling dari satu SD ke SD lainnya. "Pak, jual ikan, Pak." "Iya, ikan mas hidup, Nak." Suaranya sudah tidak sekuat dulu, tapi tetap ramah. Setiap ember terasa semakin berat. Kadang pundaknya sampai memerah. Keringat mengalir dari pelipis, jatuh membasahi kerah bajunya yang sudah lusuh. Tapi di balik rasa sakit itu, ada satu wajah yang selalu terbayang di kepalanya. Wajah seorang anak laki-laki. Anaknya satu-satunya. Dialah alasan kenapa Pak Sastro tetap bertahan meski usianya sudah tidak muda lagi. Ia ingin anaknya tetap sekolah, ingin anaknya punya masa depan yang lebih baik dari dirinya. "Bapak boleh capek, Nak, tapi kamu jangan sampai berhenti sekolah," gumamnya dalam hati sambil terus berjalan. Kadang-kadang ketika langkahnya mulai melambat, ia berhenti sebentar di pinggir jalan. Ia meletakkan ember, mengusap keringat, lalu menegakkan punggungnya yang pegal. Namun hanya sebentar. Setelah itu, bambu pikulan kembali naik ke pundaknya. Ia tidak pernah mengeluh, tidak pernah menyalahkan keadaan. Baginya, hidup memang harus dijalani dengan ikhlas. Sementara itu, di rumah kecil mereka, anak Pak Sastro sedang bersiap pergi ke sekolah. Ia memakai seragam SMP yang sudah mulai memudar warnanya. Tasnya sederhana, sepatunya mulai menipis di bagian tumit. Ia berdiri di depan cermin kecil, merapikan kerah bajunya. Matanya sempat menatap pintu, membayangkan ayahnya yang pasti sedang berjalan jauh di bawah terik matahari. Ia tahu betul, setiap rupiah yang ia gunakan untuk sekolah berasal dari ember-ember yang dipikul ayahnya. Dan tanpa ia sadari, di balik langkah tua yang berjalan di jalan berdebu itu, sedang tumbuh sebuah kisah besar. Kisah tentang pengorbanan, luka, dan masa depan yang perlahan sedang dipikul menuju takdirnya. Langkah Pak Sastro terus menjauh, semakin kecil di ujung jalan desa. Namun setiap jejak kakinya sedang menulis awal dari sebuah perubahan yang belum ia ketahui. Perubahan yang kelak akan mengubah hidup mereka selamanya. Bel sekolah berbunyi panjang. Suaranya memecah suasana pagi di SMP negeri satu-satunya di desa itu. Murid-murid berlarian masuk ke kelas masing-masing. Sebagian masih tertawa, sebagian mengeluh karena tugas, sebagian lagi sibuk bercerita tentang rencana sepulang sekolah. Di antara mereka, ada seorang anak laki-laki yang melangkah lebih pelan dari yang lain. Namanya Dimas. Ia berjalan sambil menunduk. Tasnya digendong Dapi, tapi wajahnya tidak pernah benar-benar cerah seperti anak-anak lain seusianya. Ada sesuatu yang selalu ia simpan di dalam dadanya, perasaan yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Dimas adalah anak Pak Sastro, dan hampir semua murid di sekolah itu tahu ayah Dimas adalah penjual ikan mas keliling. Awalnya tidak ada yang peduli, tapi entah sejak kapan hal itu menjadi bahan ejekan. Itu anaknya penjual ikan lewat. Pasti bajunya bau kolam, hahaha. Nanti pulangnya numpang pikulan bapaknya ya." Kalimat-kalimat itu selalu datang tiba-tiba, kadang dari belakang, kadang dari samping, kadang saat Dimas sedang makan di kantin. Dimas tidak pernah membalas, ia hanya diam. Kadang bibirnya bergetar, tapi ia memilih menunduk. Tangannya mengepal di bawah meja, tapi tidak pernah benar-benar memukul siapapun. Ia tidak mau membuat ayahnya mendapat masalah. Di kelas, Dimas dikenal sebagai anak yang rajin. Ia selalu mengerjakan tugas tepat waktu. Bukunya rapi.
Tapi setiap kali guru bertanya, ia jarang mengangkat tangan. Bukan karena tidak bisa, tapi karena ia takut menjadi pusat perhatian. Ia takut ada yang kembali mengingatkannya pada satu hal yang selalu membuat dadanya sesak. Ayahnya penjual ikan keliling. Suatu hari, saat pelajaran olahraga, ejekan itu kembali terdengar. "Dim, jangan lari cepat-cepat, nanti ikannya jatuh. Bisa sekalian jualan di lapangan, hahaha." Tawa mereka pecah. Suara itu menusuk telinganya. Dimas berhenti berlari, dadanya naik turun. Matanya memerah, tapi ia menahan air matanya. Ia hanya menunduk dan berjalan menjauh ke pinggir lapangan. Ia duduk sendirian di bawah pohon ketapang. Di sana, untuk pertama kalinya, ia membiarkan air matanya jatuh. Bukan karena malu pada ayahnya, tapi karena ia sangat menyayangi ayahnya. Ia tidak mengerti kenapa pekerjaan sejujur dan sekeras itu harus dijadikan bahan hinaan. Ia teringat punggung ayahnya yang selalu bungkuk saat memikul ember. Terbayang jelas wajah ayahnya yang selalu tersenyum ketika pulang dengan sisa ikan yang tak habis terjual. "Maafkan Dimas, Pak," gumamnya pelan. Sejak hari itu, satu tekad mulai tumbuh di dalam hatinya. Ia ingin mengubah nasib ayahnya. Ia ingin suatu hari nanti ayahnya tidak perlu lagi memikul ember keliling desa. Ia ingin ayahnya bisa duduk di rumah, menikmati hari tua tanpa rasa sakit di pundak dan pinggang. Sepulang sekolah, Dimas selalu berjalan lebih cepat dari biasanya. Ia ingin segera sampai. Sore itu hujan turun pelan-pelan. Tidak deras, tapi cukup membuat jalan desa menjadi sedikit licin dan berkilau. Pak Sastro pulang lebih lambat dari biasanya. Ember-ember yang tadi pagi dipikulnya kini hampir kosong. Hanya tersisa beberapa ikan mas kecil yang berenang lemas di dalam air. Langkahnya terasa lebih berat dari biasanya. Setiap kali mengangkat kaki, pinggangnya seperti ditarik dari dalam. Bahunya nyeri dan lututnya bergetar menahan rasa pegal. Namun saat melihat atap rumah kecilnya dari kejauhan, langkahnya sedikit lebih cepat. Di teras rumah, istrinya Bu Sari sudah menunggu. Wajahnya tampak cemas. Begitu melihat suaminya datang, ia segera berdiri. "Ya Allah, Bapak kelihatan capek sekali," ucapnya sambil membantu menurunkan ember. Pak Sastro tersenyum tipis. "Masih bisa jalan, Bu. Itu sudah cukup." Bu Sari hanya menghela napas. Ia mengambil handuk kecil, lalu menyeka keringat di dahi suaminya. Tangannya berhenti sejenak di pundak Pak Sastro yang terlihat merah dan sedikit bengkak. "Sakit ya?" tanyanya pelan. Pak Sastro mengangguk kecil, lalu duduk perlahan di bangku kayu. "Nanti juga hilang." Dimas yang baru saja pulang dari mengaji, berdiri di dekat pintu. Ia melihat semuanya. Setiap helaan napas ayahnya terasa sampai ke dadanya sendiri. Tanpa diminta, Dimas mengambil air hangat dan mengulurkan pada ibunya. Bu Sari memijat pelan pundak suaminya. Di saat seperti itu, rumah kecil mereka terasa sunyi, tapi penuh dengan rasa saling menguatkan. Malam pun datang. Setelah makan malam sederhana, nasi, tempe goreng, dan sambal, mereka berkumpul di ruang tengah yang hanya diterangi satu lampu. Pak Sastro duduk bersandar, Dimas duduk di lantai sambil membaca buku pelajaran, dan Bu Sari sibuk merapikan piring. Tiba-tiba Pak Sastro berkata pelan, "Dim?" Dimas menoleh. "Iya, Pak. Kalau nanti Bapak sudah tidak kuat kerja, kamu jangan berhenti sekolah ya." Kalimat itu terdengar sederhana, tapi rasanya berat sekali. Dimas menelan ludah. "Dimas mau sekolah setinggi mungkin, Pak." Pak Sastro tersenyum. Matanya berkaca-kaca. "Biar hidupmu tidak seperti Bapak." Bu Sari yang mendengar dari dapur berhenti sejenak. Ia menunduk, menyeka sudut matanya. Malam itu, setelah Dimas tidur, Bu Sari menggelar sajadah. Ia berdiri menghadap kiblat, angkat tangan. Doanya lirih, tapi penuh harap. "Ya Allah, kuatkanlah suamiku, panjangkanlah rezekinya, dan lindungilah anak kami." Ia berdoa agar suaminya diberi kesehatan. Ia berdoa agar Dimas diberi masa depan yang baik. Setiap malam, doa itu selalu ia ulangi. Dan Pak Sastro, yang tampak keras di luar, sebenarnya juga sering berdoa dalam diam. Ia sering bangun lebih awal, duduk di tepi ranjang, memejamkan mata. "Ya Allah, jangan biarkan anakku bernasib seperti aku. Tak ada yang tahu.
betapa besar ketakutan di balik senyum tenangnya. Hari demi hari berlalu. Dimas semakin rajin belajar. Ia sering meminjam buku tambahan dari perpustakaan sekolah. Ia ingin nilainya bagus, agar suatu hari bisa melanjutkan sekolah tanpa membebani orang tuanya terlalu berat. Setiap kali melihat ayahnya memikul ember, ia semakin kuat memegang janjinya sendiri. Suatu sore, Dimas Hari itu, halaman sekolah dipenuhi suara tawa dan tangis bahagia. Spanduk besar terbentang di depan gedung bertuliskan "Selamat dan sukses atas kelulusan siswa kelas 9". Murid-murid mengenakan seragam rapi, sebagian membawa bunga, sebagian lagi sibuk berfoto dengan orang tua mereka. Dimas berdiri di sudut halaman. Ia memegang map coklat berisi ijazah kelulusannya. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena takut, tetapi karena perasaannya campur aduk antara bahagia dan cemas. Ia lulus. Di tengah keramaian itu, ia melihat Pak Sastro berjalan pelan ke arahnya. Ayahnya tidak datang dengan pakaian mewah, hanya kemeja lama yang sudah disetrika rapi dan celana kain yang warnanya mulai pudar. Tapi senyum di wajah ayahnya lebih terang dari siapapun. "Selamat, Nak," ucap Pak Sastro sambil menepuk bahu Dimas. Dimas tersenyum lebar. "Terima kasih, Pak." Bu Sari berdiri di samping mereka, matanya berkaca-kaca. Ia memeluk Dimas sebentar, lalu berkata pelan, "Ibu bangga sekali sama kamu." Di saat seperti itu, Dimas merasa semua lelah, semua luka, dan semua ejekan yang pernah ia terima di sekolah seperti terbayar. Namun di balik kebahagiaan itu, ada satu kenyataan yang terus berputar di kepalanya. Ia tahu, biaya untuk melanjutkan sekolah tidak kecil. Sore harinya mereka pulang ke rumah kecil mereka. Rumah itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Dimas duduk di bangku kayu sambil menatap map kelulusannya. Pak Sastro meletakkan ember-ember kosong di sudut rumah, lalu ikut duduk. Bu Sari menyeduh teh hangat. "Dim," Pak Sastro membuka suara, "kalau mau lanjut sekolah, Bapak akan usahakan." Kalimat itu terdengar tulus, tapi justru membuat dada Dimas terasa sesak. Ia teringat pundak ayahnya yang sering bengkak, langkah ayahnya yang semakin pelan, dan napas ayahnya yang makin pendek setiap sore. Dimas menunduk, tangannya mengepal. "Pak," suaranya bergetar. "Dimas mau kerja dulu." Pak Sastro dan Bu Sari sama-sama terkejut. "Kerja?" Bu Sari menatap anaknya cemas. "Iya, Bu. Dimas mau merantau. Dimas mau cari uang, biar Bapak nggak perlu jualan keliling lagi." Ruangan itu mendadak hening. Hanya suara jam dinding yang terdengar pelan. Pak Sastro menatap anaknya lama. "Kamu masih muda, Dim. Tapi Bapak sudah terlalu capek," jawab Dimas pelan. Dimas nggak kuat lihat Bapak sakit terus. Bu Sari menutup mulutnya, menahan tangis. Malam itu mereka berbicara lama. Tidak ada suara tinggi, tidak ada pertengkaran. Hanya obrolan pelan yang penuh. Bus tua yang membawa Dimas berhenti di terminal kota saat matahari sudah mulai condong ke barat. Suara klakson, teriakan kernet, dan deru kendaraan langsung menyambut telinganya. Ia turun sambil menggendong tas besar di punggungnya. Matanya menatap sekeliling, semuanya terasa asing. Inilah tempat ia akan memulai hidup barunya. Dimas tidak membawa banyak uang, hanya cukup untuk bertahan beberapa hari. Ia menginap di kamar kos kecil yang dindingnya lembab dan jendelanya menghadap tembok tetangga. Malam pertama, ia tidur dengan perut sedikit lapar, memeluk tasnya dan menatap langit-langit yang kusam. Ia teringat wajah ayah dan ibunya. Dimas harus kuat, bisiknya pada diri sendiri. Keesokan paginya, ia mulai mencari kerja. Ia berjalan kaki dari satu toko ke toko lain. Ada yang menolak dengan halus, ada yang bahkan tidak sempat mendengarnya bicara. Habis SMA? Belum, Pak, baru lulus SMP. Beberapa orang langsung menggeleng. Hari demi hari berlalu, uang yang ia bawa makin menipis. Kadang ia hanya makan mie instan sekali sehari. Kadang ia minum air putih lebih banyak supaya tidak terlalu merasa lapar. Akhirnya, ia diterima bekerja di sebuah bengkel kecil sebagai tukang bersih-bersih dan pembantu mekanik. Gajinya tidak besar, tapi cukup untuk makan dan membayar kos. Setiap hari, tangannya kotor oleh oli, bajunya bau bensin, tapi ia tidak pernah mengeluh.
Setiap kali menerima gaji, hal pertama yang ia lakukan adalah mengirim sebagian uang ke rumah. Untuk bapak dan ibu, tulisnya di amplop kecil. Pak Sastro selalu tersenyum setiap menerima kiriman itu, meski jumlahnya tidak seberapa. Tapi bagi mereka, itu adalah bukti bahwa pengorbanan tidak sia-sia. Di bengkel, Dimas sering bekerja sampai malam. Kadang tangannya pegal, punggungnya sakit, dan kakinya terasa berat. Tapi setiap rasa lelah selalu ia bandingkan dengan rasa lelah ayahnya. Bapak bisa lebih capek dari ini, gumamnya. Rindu rumah sering datang tiba-tiba. Saat melihat keluarga lain makan bersama, dadanya terasa sesak. Ia sering berdiri di depan kos sambil menatap langit malam, membayangkan suara ibunya memanggilnya makan dan suara ayahnya yang selalu tenang. Suatu malam hujan turun deras, listrik di kos padam. Dimas duduk di lantai memeluk lutut. "Pak, Bu, Dimas kangen," bisiknya lirih. Namun setiap rasa rindu itu tidak pernah membuatnya ingin pulang sebelum waktunya. Ia justru semakin kuat menahan diri. Tahun demi tahun berlalu, Dimas mulai belajar lebih banyak di bengkel. Ia bisa membantu mengganti ban, memperbaiki mesin ringan dan melayani pelanggan. Gajinya sedikit naik, ia mulai bisa menabung. Ia juga mulai sering melihat iklan. Pagi itu, udara desa terasa lebih sejuk dari biasanya. Burung-burung kecil bertengger di kabel listrik, berkicau pelan menyambut matahari. Sebuah bus berhenti di pinggir jalan berdebu, tepat di depan gapura kecil bertuliskan nama desa. Dimas turun sambil menggendong tas besarnya. Ia berdiri sebentar, menarik napas panjang. Sudah 3 tahun ia meninggalkan tempat ini. Desa itu masih sama. Jalan masih sempit, rumah-rumah masih berjajar rapat, dan bau tanah basah masih terasa seperti dulu. Namun di hatinya, semuanya terasa berbeda. Langkahnya cepat. Dadanya berdebar saat melihat rumah kecil berdinding anyaman bambu itu. "Assalamualaikum." Suaranya bergetar saat memanggil. Pintu terbuka. Bu Sari berdiri terpaku sejenak, lalu langsung menutup mulutnya. "Dimas?" Tanpa berkata apapun, ia langsung memeluk anaknya. Tangisnya pecah. Pak Sastro yang duduk di dalam rumah segera berdiri. Tongkat bambu pikulannya masih bersandar di dinding. Saat melihat Dimas, matanya langsung berkaca-kaca. "Pulang, Nak?" tanyanya lirih. "Iya, Pak." Dimas pulang. Pelukan mereka sederhana, tapi penuh rindu yang bertahun-tahun tertahan. Hari itu mereka berbincang lama. Dimas bercerita tentang bengkel, tentang lelah, tentang kiriman uang. Ia juga melihat ayahnya lebih sering memijat pundak, lebih sering duduk terdiam. Sore itu, Pak Sastro tetap bersiap berjualan. Ia mengangkat bambu pikulannya. "Bapak masih mau keliling?" tanya Dimas. Pak Sastro tersenyum. "Selama masih bisa jalan." Kalimat itu membuat dada Dimas kembali terasa sesak. Ia menatap ember-ember tua itu. Catnya sudah mengelupas. Bambu pikulannya tampak mulai retak. "Pak, Dimas punya ide," ucapnya pelan. Pak Sastro berhenti. "Kalau kita nggak usah keliling lagi," lanjut Dimas. "Ikan bapak kita jual lewat HP, lewat internet." Pak Sastro terdiam. Ia menatap anaknya, lalu menatap embernya. "Memangnya bisa?" "Bisa, Pak. Orang kota banyak beli ikan lewat online." Pak Sastro mengangguk ragu. "Bapak nggak ngerti begituan. Biar Dimas yang urus." Malam itu, mereka mencoba memotret ikan mas dengan ponsel murah Dimas. Mereka menaruh ikan di baskom biru. Lalu Dimas memotret dari berbagai sudut. Bu Sari membantu menambah air, supaya ikan terlihat segar. Hari-hari setelah pesan pertama itu terasa berbeda di rumah kecil Pak Sastro. Walaupun hanya satu pembeli, suasana rumah seperti mendapatkan harapan baru. Ember-ember yang biasanya harus dipikul keliling, kini lebih sering terdiam di sudut rumah. Sementara Dimas sibuk memegang ponselnya, menunggu ada pesan masuk. Setiap pagi, hal pertama yang ia lakukan bukan lagi melihat jalan desa, tetapi membuka layar ponsel. "Belum ada, Pak," ucapnya sambil tersenyum kecil setiap kali ayahnya bertanya. Pak Sastro mengangguk meski raut wajahnya tetap terlihat khawatir. Hari demi hari berlalu. Kadang ada pesan masuk, tapi seringkali hanya bertanya-tanya lalu menghilang. Dimas tidak pernah kesal. Ia selalu membalas dengan sopan, menjelaskan ukuran ikan, harga, dan cara pengiriman. Bu Sari juga ikut membantu. Ia rajin mengganti air di ember supaya ikan tetap sehat dan terlihat segar saat difoto. Penghasilan memang belum seberapa.
Bahkan beberapa hari mereka masih harus mengandalkan jualan keliling agar dapur tetap mengepul. Namun Dimas tidak pernah kehilangan semangat. Suatu sore ia berkata, "Pak, dari uang jualan kemarin, Dimas mau beli satu akuarium kecil." Pak Sastro terdiam. "Buat apa?" "Supaya ikan kelihatan lebih bagus waktu difoto." Mereka akhirnya membeli akuarium kecil bekas dari tetangga, letaknya di ruang tamu. Airnya jernih, ikan-ikan berenang lebih indah. Sejak itu, foto-foto Dimas mulai terlihat lebih menarik. Perlahan, pesan masuk mulai bertambah. Satu pembeli menjadi dua menjadi 5. Kadang ada hari di mana tidak ada pesanan sama sekali, tapi ada juga hari di mana Dimas harus bolak-balik ke jasa pengiriman. Dimas mulai mencatat setiap pesanan di buku kecil. Ia menghitung uangnya dengan rapi, ia tidak ingin salah langkah. Beberapa bulan kemudian, ia membeli akuarium kedua, lalu ketiga. Ruang tamu mereka mulai berubah. Yang dulu hanya ada meja dan bangku kayu, kini dipenuhi akuarium-akuarium kecil berisi ikan mas dan ikan hias lainnya. Pak Sastro mulai sering duduk di depan akuarium, memperhatikan ikan. Pagi itu, Dimas membuka pintu rumah lebih awal dari biasanya. Udara masih dingin, embun masih menempel di daun pisang di halaman. Namun suara air di dalam akuarium sudah terdengar ramai, seperti memberi tanda bahwa hari ini akan sibuk. Deretan akuarium kini memenuhi hampir seluruh ruang tamu. Ada yang besar, ada yang kecil. Ikan mas, koi, cupang, dan beberapa jenis ikan hias lainnya berenang di dalamnya. Rumah kecil yang dulu terasa sepi, kini berubah menjadi tempat yang hidup dan penuh warna. Dimas membuka ponselnya. Notifikasi pesan masuk bertubi-tubi. "Mas, ikannya masih ada? Bisa kirim hari ini? Saya mau pesan 10 ekor. Matanya berbinar. Ia menghela napas panjang, lalu tersenyum. Bu Sari keluar dari dapur sambil membawa teh hangat. "Banyak pesan lagi ya?" Dimas mengangguk. "Alhamdulillah, Bu." Pak Sastro duduk di kursi kayu dekat akuarium. Tangannya tidak lagi memegang bambu pikulan, melainkan gelas teh hangat. Ia memperhatikan ikan-ikan berenang pelan. "Bapak nggak pernah nyangka kalau sekarang Bapak nggak perlu keliling lagi," ucapnya sambil tersenyum kecil. Hari-hari mereka mulai dipenuhi kesibukan baru. Dimas membalas pesan, mengemas pesanan, dan mengantar ke jasa pengiriman. Bu Sari membantu mengurus air, memberi makan ikan, dan membersihkan akuarium. Pak Sastro membantu memilah ikan dan sesekali melayani pembeli yang datang langsung ke rumah. Beberapa bulan berlalu, jumlah akuarium terus bertambah. Halaman depan rumah kini dipasang kanopi sederhana. Di depannya terpasang papan kecil bertuliskan, "Dijual ikan hias dan ikan mas, pesan online dan langsung." Orang-orang desa mulai mengenal rumah itu sebagai rumah ikan. Mobil dan motor sering berhenti di depan rumah mereka. Anak-anak kecil sering berdiri di depan akuarium, terpukau melihat ikan berenang. Suatu hari, seorang pria datang dan bertanya, "Ini tempatnya Mas Dimas yang jual ikan online?" "Iya, Pak." Pria itu tersenyum. Pagi itu matahari bersinar lebih hangat dari biasanya. Deretan akuarium di rumah Dimas berkilau terkena cahaya. Airnya jernih, ikan-ikan berenang tenang, dan suara gelembung kecil terdengar seperti musik yang menenangkan. Di depan rumah, 2 orang karyawan muda sedang sibuk membersihkan akuarium dan menyiapkan pesanan yang akan dikirim. Ya, kini Dimas sudah memiliki karyawan. Rumah kecil yang dulu sepi, kini berubah menjadi pusat jual beli ikan hias terbesar di desa itu. Pak Sastro duduk di kursi kayu, di bawah kanopi sederhana. Di pangkuannya tidak lagi ada bambu pikulan, hanya secangkir teh hangat. Punggungnya memang masih sedikit bungkuk, tapi wajahnya jauh lebih tenang. Ia tidak lagi bangun pagi untuk berjalan jauh. Kini ia bangun pagi hanya untuk melihat ikan-ikan berenang di halaman rumahnya sendiri. Bu Sari duduk di sampingnya, mengupas buah sambil sesekali tersenyum melihat kesibukan di halaman. Dimas berdiri di dekat pintu, memeriksa catatan pesanan. Wajahnya terlihat matang, tidak lagi seperti anak SMP yang sering menunduk menahan ejekan. Ia kini berdiri tegap, percaya diri, dan tenang. Tiba-tiba, sebuah motor berhenti di depan rumah. Dimas menoleh. 2 orang pria turun dari motor itu. Wajah mereka terasa asing, tapi juga seperti pernah ia kenal. Mereka berdiri agak canggung, memandang papan bertuliskan "Dijual ikan hias dan ikan mas." "Mas, ini tempat jual ikan online yang terkenal itu?" tanya salah satu dari mereka. "Iya, Pak, silahkan masuk."
Kedua pria itu melangkah masuk. Mata mereka membelalak melihat banyaknya akuarium dan ramainya aktivitas di rumah itu. Salah satu dari mereka menatap Dimas lama. "Kamu Dimas ya?" Dimas terdiam sejenak, lalu mengangguk. "Iya." Pria itu tersenyum kaku. "Saya Rian. Dulu kita satu sekolah." Nama itu langsung mengembalikan ingatan lama di kepala Dimas. Ia ingat suara tawa, ingat ejekan,